Ini mengingatkan kita akan janji Tuhan yang setia untuk memulihkan dan mentransformasi kita. Apakah kita mau membiarkan Tuhan membersihkan hati kita, memberi kita roh yang baru, dan membimbing kita dalam hidup ini? Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, biarkan Dia bekerja di dalam kita, dan hidup dalam ketaatan kepadanya, menyadari bahwa kita adalah umat-Nya, dan Dia adalah Allah kita. Salah satu bagian yang paling menakjubkan dari janji Tuhan ini adalah ketika Dia berkata, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan memberikan kepadamu hati yang taat." Shalom sahabat terkasih, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Kiranya sahabat terkasih semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita buka hati untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Biarkan firman-Nya menguatkan dan membimbing kita. Mari berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terangi pikiran kami dan persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang kami baca dapat menguatkan iman kami, mengubah hidup kami, dan mendekatkan kami lebih lagi kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mendengar serta menjalankan kehendak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 24-28. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sahabat terkasih, ayat-ayat ini bukan hanya relevan bagi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam bagi kita hari ini. Kita akan merenungkan arti dan makna dari firman Tuhan ini, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memulai dengan sebuah janji besar. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Dalam konteks sejarah bangsa Israel, telah tersebar di antara bangsa-bangsa karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan berjanji untuk tidak hanya mengampuni mereka, tetapi juga memulihkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah yang telah janjikan kepada nenek moyang mereka. Bagi kita, hari ini adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, Tuhan selalu siap untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Kasih-Nya tidak pernah berkurang, dan Dia selalu mencari kita dengan tangan terbuka, siap untuk memuliakan kita ketika kita kembali kepadanya. Sahabat terkasih, Tuhan melanjutkan dengan berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Air jernih ini adalah simbol dari penyucian rohani yang hanya dapat dari Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan ketidakmurnian, Tuhan menawarkan penyucian yang total, menghapus segala noda
dan kenajisan dari jiwa kita. Dalam kehidupan kita, ini adalah undangan untuk mencari penyucian dari Tuhan, untuk membiarkan Dia membersihkan kita dari segala dosa dan menjauhkan kita dari hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Ini juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kemurnian dan menjauhkan diri dari segala bentuk berhala yang mungkin mengambil tempat Tuhan di hati kita. Salah satu bagian yang paling menakjubkan dari janji Tuhan ini adalah ketika Dia berkata, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat." Ini adalah janji transformasi batinia yang mendalam. Tuhan tidak hanya membersihkan kita dari dosa, tetapi Dia juga mengubah hati kita, menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat dan penuh kasih. Transformasi ini adalah inti dari kehidupan Kristen. Tuhan menginginkan kita untuk mengalami pembaruan batinia, di mana kita tidak hanya hidup menurut aturan-aturan eksternal, tetapi dari dalam hati yang telah diubah oleh kasih dan anugerahnya. Hati yang baru ini memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan yang sejati, bukan karena paksaan, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya, Tuhan berjanji, "Aku akan memberikan rohku diam di dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Ini adalah janji kehadiran Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita dan memimpin kita dalam kebenaran. Roh Kudus adalah pemandu sejati kita dalam hidup. Dia membantu kita memahami firman Tuhan, menguatkan kita dalam percobaan, dan memberi kita keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Roh Kudus dalam hati kita, kita dapat menjalani hidup yang memuliakan Tuhan dan setia kepada perintah-perintahnya. Sahabat terkasih, Tuhan mengakhiri janjinya dengan kata-kata, "Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadikan umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Ini adalah pernyataan hubungan perjanjian dalam antara Tuhan dan umatnya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya dan Dia adalah Allah kita. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang intim dengannya sebagai anak-anak yang setia kepada Bapa mereka. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam identitas kita yang sejati sebagai umat Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Sahabat terkasih, firman dalam Yeheziel 36 ayat 4 dan 28 mengajak kita untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menawarkan pengampunan, tapi juga pemulihan, penyucian, dan transformasi yang sejati, dan memberikan kita hati yang baru, rohnya sendiri, dan identitas sebagai umatnya. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Dia bekerja dalam kita, membersihkan hati kita, dan mentransformasi kita dari dalam. Marilah kita hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai umat yang setia yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang hidup dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengalami pemulihan dan pembaruan yang sejati, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih atas janji-janji-Mu yang memberikan kami harapan dan pemulihan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan membawa perubahan nyata dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak, berjalan dalam ketaatan, dan selalu bersandar pada kasih dan anugerah-Mu.
sertai kami saat kami melangkah keluar, dan biarlah hidup kami memuliakan nama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.